Mas, makasih banyak ya udah ngajak aku ke restoran mewah gini. Duh, Inayah pakai telepon segala lagi. Gak enak sama neneng kalau aku ngangkat telepon. Aku harus jaga perasaannya. Mas, kemarin kok kamu gak ngabarin aku sih pas mau pulang? Aku telepon-telepon, tapi kamu lagi dalam panggilan lain. Emang kamu lagi nelpon siapa sih, Mas? Sampai istri sendiri dicuekin? Aku kemarin sibuk meeting. Terus ada beberapa klien yang harus aku telepon juga. Aku harap kamu bisa lebih pengertian ya ke depannya. Toh aku juga bakal pulang ke rumah kan? Jadi gak perlulah telepon tiap saat. Kamu serius ngomong gitu, Mas? Ya ampun, kok sakit banget ya hati aku. Bisa-bisanya dia ngomong kayak gitu, padahal sebelumnya selalu manis dan gak pernah keberatan kalau aku nelpon-nelponin dia. Apa ada yang salah? Aku tidur duluan ya. Soalnya, aku udah ngantuk banget. Kok aku jadi inget sama neneng terus ya? Nyaman banget ngobrol sama dia, wawasannya luas dan manja. Nyambung banget, bikin nyes di hati. Andai bisa sleep call sama dia, pasti aku bisa tidur nyenyak. Mas, kok tiba-tiba HP kamu di password? Aku semalam mau pinjam HP kamu malah gak bisa. Tolong kasih tahu aku ya apa passwordnya. Kayaknya, aku ngerasa HP itu privasi masing-masing. Mulai sekarang, aku pengen kamu ngehargai privasi aku sebagai suami. Loh Mas, kita kan udah janji sebelumnya, kalau udah nikah, gak akan ada yang ditutupi. Semua akan serba terbuka, contohnya HP. Kok kamu jadi berubah gini sih sekarang? Maaf, tapi aku berubah pikiran. Menurutku suami juga butuh privasi, gak semua-mua harus diketahui istri. Aku juga gak pernah buka-buka HP kamu kan? Silahkan kamu buka, aku sama sekali gak ngelarang. Iya, tapi aku gak mau. Udahlah, kita bahas yang lain aja. Kamu kok pagi-pagi udah bikin moodku rusak sih. Mending aku berangkat kerja sekarang aja lah. Loh Yang, biasanya juga berangkat jam 8:30? Ini kan masih jam 7, sarapan aja dulu ya. Aku sarapan di luar aja. Soalnya hari ini ada hal penting yang mau aku kerjain di kantor. Mungkin ntar malam aku meeting juga. Jangan lupa kabarin aku ya. Iya, kalau aku sempet, aku akan kabarin. Pagi Mas Hanafi. Iya, pagi juga Neng. Mas masih di rumah kah? Udah di kantor dong? Sepagi ini Mas? Iya, sengaja. Soalnya biar bisa ngobrol sama kamu. Mas Hanafi, udah mulai berani ya? Iya dong, abis seneng sih ngobrol sama kamu. Kok bisa sih Mas? Iya, soalnya kamu nyambung diajak ngobrol apapun, bahkan baca chat kamu aja serasa ada nadanya. Beda banget sama yang di rumah. Iya dong Mas, sebagai cewek, aku wajib tahu untuk bikin cowok seneng ngobrol sama aku. Oh iya, Mas, mampir dong sini ke tempat kerjaku. Nanti aku goyang deh di sini, kita karaokean bareng. Ya udah, nanti Sherlock ya Neng. Gak sabar nih pengen lihat kamu goyang Neng. Iya Mas, pokoknya aku bikin happy deh di sini. Mas kan pasti jenuh seharian kerja. Kamu pengertian banget ya. Kamu tahu cara menghibur cowok yang lagi suntuk karena capek kerja. Kapan-kapan kalau emang Mas lagi suntuk, telepon aku aja Mas, biar kita sleep call sampai pagi. Nanti ya kalau Mas lagi di luar kota, kita bisa sleep call sepuasnya. Kelihatannya, ikan bisa dengan mudahnya terperangkap. Aku kira dia ikan hiu. Ternyata cuma ikan tongkol. Terlalu gampang untuk dijerat. Gimana makanannya? Enak gak? Enak banget Om, makasih ya, udah ngajakin aku makan di restoran. Iya sama-sama. Makasih juga ya kamu udah bikin Om seneng. Aku harap, Om tetap manis kayak gini ya. Sebenarnya, cowok itu simple. Kalau dia dibikin seneng sama cewek, maka cewek itu juga akan dibikin seneng. Bahkan 2 kali lipat. Begitu juga sebaliknya, kalau cowok dibikin pusing, dibikin kesel, atau dibikin muak, pasti dia akan lari menjauh dan ninggalin pasangannya. Dia jadi akan nyakitin pasangannya. Dari itulah, ketika kita punya pasangan, kita harus saling menyenangkan. Jangan sering-sering marah, jangan sering ngambek, jangan ngeselin. Karena itu bakal bikin cowok langsung bosan dan ngejauh. Ya ampun Om, makasih banyak ya Om atas ilmunya. Dulu aku berumah tangga di umur yang muda banget, jadi emosinya masih sama-sama tinggi. Makanya akhirnya kami cerai. Tapi Om, apa sekarang hubungan Om sama istri lagi ada di fase itu juga? Sebenarnya Om itu gak mau selingkuh. Cuma istri Om gak bisa diajak ngobrol. Dia terlalu sensian, gampang marah, sekalinya ngobrol pun paling yang dibahas tentang anak terus. Padahal Om pengen banget ngobrolnya kayak pacaran dulu, ngobrol yang mesra-mesra,
terus yang hot. Tapi sayang, dia sekarang udah gampang marah. Akhirnya Om nyari yang di luar, buat nemenin Om ngobrol dan seneng-seneng. Ya ampun Om, sabar ya. Kalau Om lagi kesel, Om telpon aku aja. Biar aku temenin ngobrol. Kalau gak, kita sleep call sampai pagi. Makasih banyak ya. Akhirnya Om ketemu sama cewek yang bisa ngerti isi hati Om. Ya ampun, kok hatiku jadi berbunga-bunga gini ya? Apa jangan-jangan aku baper? Aku terpesona sama auranya, sama kebaikannya yang tulus. Kok aku jadi nyaman ya ngobrol sama Elsie yang ini? Padahal, aku cuma buat iseng aja. Buat nemenin aku karaoke dan ngobrol-ngobrol. Kok sekarang jadi nyetrum gini ya di hati? Lo kenapa Neng? Gue cuma lagi mikir aja, kok tiba-tiba Om Bambang jadi dingin ke gue ya? Padahal kemarin-marin, dia selalu maunya ditemenin sama gue kalau lagi karaoke. Tapi, tadi gue sapa, jawabnya dingin banget. Emang gue salah apa sih? Ya udahlah, lagian kita semua kan Elsie. Kenapa harus baper pas pelanggan milih sama yang lain? Bukan gitu, cuma kan harusnya ya biasa aja. Kenapa jadi harus dingin sama gue? Kan gue jadi kepikiran. Lo suka ya sama dia? Gak tau deh, gue bingung. Gue sih sebenarnya biasa aja. Tapi entah kenapa ngelihat dia milih Elsie lain dan dingin ke gue, tiba-tiba jadinya sekjir. Itu artinya lu suka sama dia? Lagian si email kok tega sih, ngedeketin gadun gue. Dia naksir kayaknya. Gue lihat-lihat sih, kayaknya Om Bambang bakal didapetin sama si email. Gue tahu banget trik si email itu licik. Gue cukup tahu aja sih kelakuan si email. Ternyata dia teman makan teman. Lihat aja ntar, gue bakal balas. Dia belum tahu siapa gue. Bakal tambah seru nih kayaknya. Gue sih gak mau mihak siapa-siapa. Cukup jadi kompor aja. Om, kemarin pas pulang dari restoran, aku bener-bener gak bisa bobo tahu Om. Loh kenapa? Gak tahu kenapa pas sampai rumah. Aku kangen banget sama Om, jadi mikirin Om terus. Rasanya kayak pengen deket, Om terus gak mau pisah. Dengar kamu ngomong gitu, hati Om jadi berdebar-debar kenceng banget. Kayaknya ntar malam gantian nih Om yang bakal gak bisa tidur. Om? Iya dek. Om jangan deket-deket sama Elsie yang lain ya. Entar deh jadi sedih loh. Iya deh, Om cuma bakal deket-deket sama dek aja. Om gak mau bikin kamu sedih. Om janji. Makasih ya Om. Bu, kenapa gak telepon Malik dulu sebelum kesini? Biar Malik jemput ibu? Ibu sengaja datang ke sini gak bilang-bilang, takutnya Mihrima tahu. Loh bu, jadi Mihrima gak tahu ibu mau kesini? Iya, soalnya ada yang harus kita obrolin empat mata. Ada apa bu? Apa ada masalah? Gini ya Malik, maaf, bukan ibu mau ikut campur urusan rumah tanggamu. Tapi sebagai orang tua Mihrima, ibu sangat sedih dan ngerasa terhina atas perlakuan kamu. Gak ngerti bu, maksudnya gimana ya bu? Aku sama Mihrima baik-baik aja bu, kami gak ada masalah. Sebenarnya, apa tujuan kamu nikahin Mihrima? Kalau pada akhirnya kamu gak pernah nyentuh dia sama sekali, itu hinaan yang luar biasa bagi seorang istri, dinikahi tapi gak disentuh sama sekali. Kalau kamu gak cinta, seharusnya kamu jangan nikahi anakku. Itu sama aja kamu udah zolimin istrimu sendiri. Kamu gak menjalankan tugasmu sebagai seorang suami. Tolong hargai anakku. Dia rela berkorban buat kamu karena dia cinta banget sama kamu. Hargai perasaannya. Karena cewek lain belum tentu bisa mencintai kamu sebesar cinta Mihrima. Kalau emang kamu udah gak mau lagi sama anakku, kembalikan dia ke rumahku dengan cara baik-baik. Jangan mempertahankan rumah tangga sama anakku, hanya buat kepentinganmu buat manas-manasin cewek yang kamu cinta. Apa kamu paham? Bisa-bisanya dia nyebar aib rumah tangga. Sayang, kamu kenapa? Kok gak mau makan sama sekali? Apa kamu lagi gak enak badan? Gak, Kamu kok kayak lagi marah sih yang jawabnya? Ada masalah apa? aku gak nyangka aja, ternyata kamu pengaduan orangnya. Maksud kamu apa mas? Langsung aja ke inti masalahnya mas? Soalnya aku gak ngerti apa yang kamu maksud. Harusnya, kamu itu gak perlu ngumbar aib rumah tangga sama siapapun. Aku aja sama sekali gak pernah ngumbar aib kamu ke siapapun, termasuk orang tuaku. Ngapain kamu ngadu sama ibu kamu tentang masalah ranjang? Apa salahnya aku curhat sama ibuku mas? Kan emang bener kalau selama ini kita tidurnya kepisah? Kamu sama sekali gak mau tidur sekamar sama aku? Kenapa? Kamu masih sukakan sama Inayah? Kamu gak bisa move on kan? Kamu pikir aku gak tahu? Aku tahu semuanya mas. Kamu sama sekali gak ngehargain aku sebagai istrimu. Kalau kamu tahu,
Terus ngapain kamu nerima ajakan nikah dari aku? Hah? Udahlah, pusing aku sama kamu. Kayaknya, aku salah ambil keputusan. Aku terburu-buru nikah sama orang lain, karena cewek yang aku suka nolak aku dan mau nikah sama pacarnya. Sekarang aku ngerasa gak nyaman hidup berumah tangga tanpa cinta. Aku kira, setelah nikah cinta pasti akan langsung tumbuh. Ternyata pada prakteknya beda ya? Gak segampang itu. Ada apa nelponin aku buat datang ke sini? Aku gak tahu harus cerita sama siapa lagi. Soalnya, aku gak mungkin cerita ini sama ibuku. Aku gak mau ibuku tahu lebih banyak soal masalah rumah tanggaku. Aku gak mau ibuku jadi kepikiran. Tiap rumah tangga ujiannya berbeda-beda. Menurutku, selama ujiannya bukan perselingkuhan, rumah tangga layak dipertahankan. Inayah, kalau suamimu cinta sama cewek lain, apa bakal kamu pertahankan? Kalau dia cinta sama cewek lain, tapi dia gak punya hubungan perselingkuhan, dan semua uang dia, kita yang kuasai, aku akan tetap mau kok. Kecuali kalau dia selingkuh, terus juga uangnya juga dia yang kuasai. Pasti aku langsung OTW pengadilan. Aku bingung. Di satu sisi aku senang karena bisa nikah sama cowok yang aku cinta. Tapi aku juga menyesal karena nikah sama cowok yang belum move on. Kamu mau aku bantu apa? Aku siap bantu kamu, biar rumah tangga kamu harmonis. Inayah, sampai hari ini, dia belum nyentuh aku sama sekali. Dia selalu tidur pisah kamar. Aku jadi insecure dan ngerasa terhina. Ya ampun, itu sebenarnya masalah yang gampang banget diatasin. Kamu jangan kaku-kaku banget deh. Kalau lagi di depan dia kamu harus pakai baju seksi terus kamu manja-manja ke dia. Dijamin deh dia langsung nafsu ngajak kamu ke kamar. Tapi, kalau emang kamu gak bisa ngerayu, sebaiknya kamu masak daging kambing dan goreng telur bebek. Aku jamin deh, malamnya dia bakal uring-uringan. Kalau gak kamu beli obat. Serius cara itu ampuh? Oke deh, aku bakal lakuin saran kamu. Tapi temenin aku belinya ya. Ya nanti aku temenin. Mas, makasih banyak ya udah ngajak aku ke restoran mewah gini. Iya sama-sama. Apa sih yang nggak buat cewek seksi dan cantik kayak kamu? Ih kamu nih, paling bisa kalau bikin cewek senang. Aku nyaman soalnya ngobrol sama kamu. Soalnya kamu itu ceria orangnya. Wawasan kamu luas, jadi ngobrol apapun langsung nyambung. Apalagi pas lagi ngomongin yang hot sama kamu, gak ada bosennya. Beda banget sama Inayah. Kadang-kadang kehabisan topik terus. Soalnya dia jawabnya ya apa adanya. Gak seru orangnya. Inayah emang dari zaman sekolah kayak gitu kok. Dia kurang antusias kalau diajak ngobrol. Jadi kita yang ngajak ngobrolnya juga bosen. Ngerasa garing aja gitu mas. Makanya pas diajak ngobrol sama kamu, Mas langsung ngerasa nyaman. Soalnya langsung nyambung. Tapi, lain kali, kalau bales chat Mas jangan lama-lama ya. Mas loh tiap detik liatin HP terus nunggu jawaban kamu. Tentu aja aku harus lama-lamain balas chat kamu. Soalnya aku harus tarik ulur perasaan kamu, biar kamu makin penasaran sama aku. Iya mas, nanti aku balasnya cepet deh. Demi kamu, mas genitku. Ih kamu, gemesin banget sih. Abis ini kita ke mall ya, soalnya ada baju yang pengen aku beli. Iya nanti biar Mas yang belanjain. Mas, beneran nih kamu mau belanjain aku baju di mall? Harganya mahal tau mas? Soalnya dia stoknya terbatas, cuma ada 5 produksinya di tiap negara. Iya gak apa-apa. Biar Mas aja yang beliin buat kamu. Emang baju apa sih? Bentar mas, aku kirim foto bajunya sama kamu. Udah tuh mas, coba dicek WA-nya. Iya bentar. Wih, seksi banget bajunya. Gak kebayang waktu kamu pakai baju ini. Pasti Mas langsung bengong liatnya. Ih, mas nih ya, paling bisa deh kalau bikin aku jadi berbunga-bunga. Ya udah gini aja, nanti aku akan pakai baju itu pas kita ketemuan lagi. Gimana mas? Duh, Mas jadi gak sabar pengen cepet-cepet lihat kamu pakai baju itu. Bagus? Dengan begitu, jadi ada alasan untuk aku buat mancing dia ke hal yang lebih dalam lagi. Udah sepantasnya, cewek cantik dan seksi kayak akulah yang harusnya punya suami sukses kayak gini. Sayang banget body seseksi ini, kalau dinikmatinya sama Mokondo. Ogah amat. Duh, Inayah pakai telepon segala lagi. Gak enak sama neneng kalau aku ngangkat telepon. Aku harus jaga perasaannya. Kok gak diangkat-angkat ya?